Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda kelas 5 SDIT Insan Mandiri Kalisari? Jumpa lagi dengan Ustazah Tia dalam materi PPKN tema 2 subtema 1 tentang hak dan kewajiban. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian hak. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Jadi hak ini adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Kalau kita tidak mendapatkan itu, nah kita harus menuntutnya ya, karena itu memang hak kita ya. Contohnya, hak kita sebagai seorang anak. Hak kita sebagai seorang anak, misalkan mendapatkan kasih sayang, mendapatkan gizi yang terbaik, mendapatkan pendidikan yang terbaik, mendapatkan perlindungan dari orang tua, dan sebagainya. Yang itu merupakan hak yang harus kita dapatkan. Kalau kita tidak dapatkan, maka kita harus meminta kepada orang tua kita. Kemudian yang kedua adalah pengertian kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, merupakan suatu keharusan dan sesuatu hal yang harus dilaksanakan ya. Contohnya misalkan kewajiban kita sebagai seorang anak kepada orang tua, membantu orang tua, kemudian melaksanakan apa yang menjadi peraturan di rumah ya. Kemudian kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kemudian pergi haji jika mampu, dan seterusnya ya. Jadi kewajiban itu adalah hal-hal yang wajib kita laksanakan sebagai suatu peraturan. Nah, kewajiban kita sebagai seorang pelajar apa? Belajar dengan baik, semangat, dan selalu mandiri. Karena apa yang kita pelajari insya Allah bermanfaat untuk diri kita sendiri, bermanfaat untuk masa depan kita insya Allah. Kewajiban itu sama juga dengan sebuah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab kita sebagai warga negara itu seperti apa ya? Kita lihat slide berikutnya. Di sini ada bentuk, sikap, dan perilaku warga negara yang mencerminkan perwujudan tanggung jawab terhadap negara dan bangsa. Kita bahas satu persatu ya, di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah memahami dan mengamalkan ideologi nasional, yakni Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Nah, bentuk tanggung jawab kita atau kewajiban kita dalam bidang politik misalkan ya. Sebagai warga negara dalam bidang politik kita harus misalkan di sekolah ikut pemilihan ketua kelas, kemudian di masyarakat ikut pemilihan ketua RT. Nah, ini kita ingatkan kepada orang tua kita nih ya, jika ada pemilihan ketua RT harus ikut berpartisipasi, dan juga dalam pemilihan umum ya, pemilu misalkan dalam pemilihan presiden dan anggota dewan. Kemudian tanggung jawab kita dalam bidang ekonomi misalkan wajib pajak ya. Jadi bagi orang dewasa yang sudah berusia 17 tahun dan dia sudah mempunyai penghasilan, maka dia sudah dikenakan wajib pajak. Kemudian apalagi dalam bidang ekonomi, yaitu menjual dan membeli produk-produk buatan Indonesia ya. Jadi kita harus bangga menjual dan membeli produk dalam negeri ya. Jangan gaya-gayaan supaya ingin kelihatan modern jadi produk-produknya buatan luar negeri. Nah, itu berarti kita tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan bangsa dan negara dalam bidang ekonomi. Kemudian dalam bidang sosial budaya apa tanggung jawab kita? Nah, contohnya menggunakan bahasa daerah, menggunakan seni-seni tradisional dari negara sendiri, kemudian memanfaatkan keterampilan-keterampilan yang menjadi buatan bangsa Indonesia. Kemudian contohnya lagi menjaga kelestarian sumber daya alam gitu ya. Walaupun kita memanfaatkannya, tetapi kita memanfaatkannya secara bijak, tidak dieksploitasi secara besar-besaran. Kemudian dalam bidang keamanan misalkan, contohnya tanggung jawab kita
adalah taat hukum ya, taat peraturan yang ada. Dan tidak melakukan hal-hal negatif seperti mencuri, mengambil apa-apa yang bukan menjadi milik kita, dan sebagainya. Kewajiban yang kedua apa? Menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, berperadaban, dan bermartabat. Contohnya seperti apa sih ya tanggung jawab kita dalam hal ini? Yaitu pertama, menghormati jasa para pahlawan. Para pahlawan sudah berjuang mengorbankan jiwa, raga mereka, harta mereka untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka kita harus mengenang jasa-jasa mereka dengan belajar yang rajin. Kemudian apalagi contohnya? Tidak membuat kerusuhan ya. Kemudian hormat kepada guru dan juga membantu negara lain yang terkena musibah. Jadi kita peduli bahwa saudara kita ini bukan hanya yang ada di bangsa Indonesia aja, tetapi di luar negara kita pun masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran bantuan kita, insya Allah. Tanggung jawab kita yang ketiga sebagai warga negara adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari sikap dan perilaku diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Yaitu membeda-bedakan ya, membeda-bedakan seseorang dengan agamanya, sukunya, bahasanya dan sebagainya. Itu tidak boleh ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan mereka. Jadi selama mereka adalah warga negara Indonesia, mereka adalah saudara kita walaupun dengan segala perbedaannya. Kemudian tanggung jawab yang keempat apa? Membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia. Nah, di sini kita boleh membentuk sebuah komunitas nih. Misalkan contohnya membentuk komunitas sedekah Jumat. Kemudian kita bergabung di Palang Merah Indonesia untuk mendonorkan darah dan sebagainya. Jadi kita bikin ya komunitas-komunitas sebagai aksi solidaritas sosial yang bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang kesusahan ya, seperti itu. Nah, tanggung jawab kita yang kelima adalah meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina rasa kebangsaan kita. Kita paham kebangsaan kita dan semangat kebangsaan pada setiap diri warga negara. Nah, di sini kita harus belajar nih tentang kenegaraan. Contohnya, misalkan kita belajar tentang sejarah kemerdekaan Indonesia, kemudian bagaimana para pahlawan kita berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian kita juga belajar lagu-lagu kebangsaan, kemudian juga belajar bagaimana para pejuang mengibarkan bendera kebangsaan dan lain-lain. Sehingga ketika kita semakin belajar menambah wawasan tentang kebangsaan, maka kita semakin timbul jiwa nasionalisme yang kuat ya, agar kita lebih cinta kepada tanah air kita dan menimbulkan ide-ide agar kita bisa memajukan bangsa dan negara Indonesia tercinta ini. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, di sini Ustazah akan memberikan contoh salah satu bentuk nyata tanggung jawab kita sebagai warga negara di lingkungan masyarakat. Anak-anak bisa buka buku 5B halaman 36. Di situ ada tata cara pemilihan ketua RT ya. Kita lihat urutannya nih, mulai dari panitia kita lihat. Pemilihan ketua dan wakil ketua RT dilaksanakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh kepala dusun nih kita lihat dan ketua RW yang dikukuhkan dengan SK atau surat keputusan kepala desa atau kelurahan berdasarkan usulan dari kepala keluarga di lingkungan RT melalui ketua RW yang diketahui kepala dusun setempat. Dari SK kepala desa atau kelurahan inilah maka terbentuk ketua RT, wakil ketua, sekretaris, dan anggota maksimal 3 orang. Nah, sebagai panitia pemilihan ketua dan wakil ketua RT, mereka tidak dapat dicalonkan sebagai ketua dan wakil ketua ya. Jadi mereka tidak berhak untuk menjadi
ketua atau wakil ketua, karena mereka harus bersifat netral karena mereka adalah panitia ya. Kalau panitia itu sifatnya harus netral, jadi tidak ada kecenderungan ke salah satu calon ketua RT. Kemudian kita lihat pelaksanaannya seperti apa ya. Pelaksanaan pemilihan ketua dan wakil ketua RT ya. Yang pertama, ketua dan wakil ketua RT dipilih oleh para kepala keluarga setempat dalam suatu pemilihan yang dihadiri minimal 2/3 kepala keluarga di lingkungan RT setempat ya. Jadi misalkan di lingkungan RT itu ada 100 kepala keluarga, maka minimal yang hadir 75 keluarga baru bisa dilaksanakan pemilihan ketua RT. Kalau misalkan di bawah 50, misalkan baru 49 kepala keluarga, maka tidak bisa dilakukan pelaksanaan pemilihan ketua RT. Nah, setelah itu dilakukan pemilihan suara terbanyak ya. Dalam pelaksanaan pemilihan, ketua RT dipilih berdasarkan urutan suara terbanyak. Namun, jika ada dua pemenang yang memiliki kesamaan jumlah suara, maka ketua RT ditentukan oleh panitia pemilihan dengan memperhatikan 1. Pendidikannya, kemudian kedua, kewibawaannya, kemudian ketiga, pengalaman hidup bermasyarakat, kemudian yang terakhir, lama tinggal sebagai penduduk setempat. Hal itu dilakukan jika suaranya sama gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah dari awal sudah ditentukan mana suara yang terbanyak dan mana yang kurang banyak, maka sudah bisa dipilih dialah sebagai ketua RT-nya. Nah, jika dalam suatu pelaksanaan pemilihan ketua dan wakil ketua RT tidak dihadiri minimal 2/3 jumlah kepala keluarga, maka atas dasar pertimbangan panitia pemilihan, pemuka masyarakat, kepala dusun dan ketua RW, waktu pelaksanaan pemilihan dapat ditunda maksimal 15 hari ya. Kemudian selanjutnya diadakan pelaksanaan pemilihan walau jumlah yang hadir tidak mencapai 2/3 kepala keluarga di lingkungan RT setempat. Jadi setelah ditunda 15 hari ternyata masih belum mencapai 2/3 juga. Ya nggak apa-apa, jadi tetap dilaksanakan. Yang penting peraturan ditunda 15 harinya sudah dilaksanakan ya. Nah kemudian di sini ketua dan wakil berhak ya untuk memilih sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, dan para seksi-seksi ya. Nah nanti mereka diajukan oleh panitia pemilihan kepada kepala desa. Hasil pemilihan ketua RT, wakil ketua RT, dan staf diajukan panitia pemilihan kepada kepala desa melalui ketua RW yang diketahui kepala dusun setempat untuk mendapatkan pengesahan dengan keputusan kepala desa. Nah, setelah diajukan, kemudian ketua RT, wakil ketua RT, dan staf ini dikukuhkan oleh kepala desa atau kelurahan. Dikukuhkan di sini maksudnya adalah disahkan, ditetapkan sebagai ketua RT. Maka mereka sah menjadi staf RT pada periode tersebut ya. Demikian anak-anak proses dan tata cara pemilihan ketua RT ya. Jadi anak-anak tahu bagaimana alurnya ya, bagaimana bisa jadi beliau itu sebagai ketua RT ya. Jadi semua itu ada prosesnya, enggak tiba-tiba mereka menjadi ketua RT begitu saja. Jadi melalui proses pemilihan ya. Nah, mudah-mudahan anak-anak bisa paham ya. Sampai di sini ya, ini Ustazah bikinkan bagan alurnya biar anak-anak lebih jelas ya bagaimana alur seseorang itu bisa menjadi ketua RT dan stafnya dan seterusnya ya. Sampai di sini dulu penjelasan dari Ustazah Tia. Apabila masih ada yang kurang kalian pahami, kalian boleh video call Ustadz dan Ustazahnya masing-masing ya. Semoga ilmu hari ini bermanfaat dan berguna untuk masa depan kalian ya. Salam sayang penuh cinta dari Ustazah Tia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.